Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur Ismaila wal Yasa'a wa dal kifli wa kullum minal akhyar. Hadza dzikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Wadkuran ini ngasira Muhammad Ismaila ing Nabi Ismail wal Yasa'a lan Nabi Yasa. Wa Yasa Nabi Nabi. Wala mutelam zaidatun zaidah. Wadal kifli lan nabi dul kifli uktulifatin sulayan apa fi nubuwati inggam kenabiane dal kifli kila den dawono apa ngene kenapa diarani dal kifli kafala nanggung sapa dul kifli mi'ata nabiyin ing 100 nabi farru kang lumayu sapa mi'atu nabiyin ilahi maring dal kifli ilahi ila dil kifli minal qatli sange pembunuhan. Terus maknane dul kifli wong sing tukang nanggung karena beliau pernah menanggung 100 nabi sing lari dari napa pembunuhan. Wa kullun taskabiyane kabeh kulun tiksane para anbiya iku minal akhyari setengah saking wong pilihan jamu khairin jamu lafat khairin bitasdili kelan tasdid. Hadza utawi iku zikron iku nyebut mereka atau zikron iku mengenang mereka lagu maring para anbiya. Carane ngenang disana iklan ngelem aljami kang bagus sunah ing dalam dunya. Terus mengenang para orang soleh iku ibadah. Wa inna lil muttaqina lan sak temne iku setengah saking wa inna lil muttaqina lan sak temne iku tetep kedhe pira-pira wong sing takwa asamidina kang mengko kabeh lan marang para anbiya la husna ma'akin yaktine ana apike bali marji indikse bali fil akhirat ing dalam akhirat jannati adin tegese swarga adin uti lafaz jannatu adin badal ing dadi badal awat bukan dadi atau bayan ya husna ma'ab kedhe lafaz husna ma'ab mufattahatan ingkang kabuka lahum kedue para akhyar apa alabwabu pira-pira pintu minha sanging jannah. Jadi ketika mereka masuk surga semua pintu terbuka muttaqiina halil lugu santai kabeh yang dalam jannah. Alal aro iki ngatasé kiye kuna manane padi-padi perlungguhan sing enak ning sofa atau ning padi. Sing sofa atau ning padi-padi wae lungguh enak nyaman ya dauna. Kang padha manggil sapa ngake dia fil jannah bibagiaten kan buahan kafiraten kang akeh wasarafin lan minuman. Wa indahum lan iku ana ing sandinge al akhyar qasiratut tarfi utawa wong wedok sing nyendakno penglihatane utawa sing membatasi penglihatannya maksudnya ora jelalatan delok wong lanang liya. Habisatul ayuni tegese fokus mripate mu'ala azwajina ing atase bojo-bojone qasiratut tarfi. Atrobun tur sejajar kabeh. Asna nuhunna tegese utawi umure para bidadari wahidatun siji wa ya banatu salasin walasi umur 33. Apane sanatan taune jam utir bin lafat atrob jam lafat bin hadza utawi ke mazkura kema perkara tu'aduna kang den janjeni sira kabeh lafat tu'aduna bil waibati lan domir waib hadza ma yu'adu wa fil khitabi lan kelawan apa khitab tu'adun akhire kita napa hadza ma tu'adun apa ya tu'adun. Berarti kira kita pakai hitop, sebagian kira pakai apa? Goes berarti hadza mayu adil. Iltifatan hadis jadi iltifat. Iltifat itu berubah sama redaksi waib jadi mukhotob atau mukhotob jadi nopo. Waib liyaumil hisab di korona dina hisab eli ajihi dikese korona are hisab. Inna hadza satamne iki larizquna kene rezeki kita. Malah ora ono tetep kedue rizquna min nafatin utawi entek ing kita ing dikese entek. Wal jumlah tu jumlah halun dadi hal min rizquna sing lafaz rizquna. Au khabar untuk dadi khabar sanen kang kedua, dadi khabar kedua li inna kedua inna. Ayat iman tegese hal langgeng au iman to ana rezeki ku lan. Hadza utawi ke ilmu guru tegese barang kang tersebut lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Iku ngene. Wa inna lit tawhina. Hadza khubta ta'un kudifa khabaru ketemu wa takhulusun. Hadza utawi iki manane utawi iki kabeh iku al-mazkur iku barang kang dijanjekno lil mukminin wis wae ngoten lah. Wa inna li taghina lan satamne iku setengah sange wong sing latut kabeh musta'nafun nasar roma dene nggon sing elek. Rupane jahanam, rupane neraka jahanam. Yaslona bakal manjing sapa tawin wong sing latut utawa tawun ha ing jahanam. Ket khuluna tekse manjing sapa tawun ha ing jahanam. Fabi sandiha. Monggo walak banget al-mihad wa konggon lemehan ail firasu tegese ngembean hadza utawi iki jahanam ta hadza utawi iki niki
Fabi samong kaya walak banget al-mihadu utawi nggon nemean aidia tegese jahanam ayu firas tegese nggon nemean. Hada utawi iki ail adab tegese adab al-mafhum kang den mafhum mimma sing perkara badhe sakwise dawuh iki. Fal yaduku mongko ngicipno sapa ngakeh ing adab. Utawi iki ku hamimun. Anane neraka jahanam ku hamimun iku banyu sing banget panase. Maun tegese banyu harun kang banget panase mukhrikon kang obong. Wa fasakun lan napa nanah kita fifik lan takfif atas titi lan tasdid kesak mat kese perkara yasilu kang meleleh apa ma min soditi alinari saking nanai penduduk neraka lawa akharu min syaklihi aswad wa akharu lan ya ana bentuk liya wa akharu lan ya ana bentuk liya min syaklihi saking sejenise ikilah adab air misli mazkurit keses padane disebut minal hamimi saking napa banyu panas wal ghasaki lan ana azwajun utawi iku ana pira-pira warna azwajun iku pira-pira warna pira asnafun dikse pira-pira warna manane ada pun dikse siksane ahli nar min anwa'in sing pira-pira warna mustalifatin kang beda-beda wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe penduduk neraka ing tadkhulihim nalikane manjingi ahli neraka neraka bi adbaihim kan para pengikut pengikut mereka diucapno ngene hadza faujum muqtafim ma'akum hadza utawi iki ku faujun iku sekelompok jampun tegese sekelompok muktahimun kang bakal manjing dakhirun tegese manjing ma'akum serta sira kabeh manjing annara ing neraka bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh. Kaya kulo mau mengucap sop almat buuna sing dino la marhaban bihim. Ora ana bejo kemayangan kumujud bihim kan ahli nar ela saat tegese ora ana longgar kumujud lahum kedhi alih ing atase ahli nar. Indam satune wong kabeh usul nari bakal masuk neraka. Kalau padha ngucap sapa ngake lat bau tegese pira-pira pengikut bal antum balik te sira kabeh la marhaban ora ana bejo kemayangan kumujud bikum lan sira kabeh. Antum te sira kabeh kodang dumu disena sira kabeh ing kafiran ae kufra lan ketika. Tapi sama kowe mongko iku elek banget al-qaror kok tetep lan kedhe kita walakunan kedhe sira kabeh ana ruten ro. Kalau do padha ngucap sapa wong akeh eten lan maneh robana do pengiran kita. Manti sapane wong kodam iku dhisikno sapa man, atau menyuguhkan sapa man lan maring kita elek ing adab. Fazid mongko kula aturi nambahi panjenengan ku ing man adaban ing siksa difan kang tikel-tikel. Misla adabi tegese padane siksane wong ala kufi ing atase kekafirane wong. Finari ing dalam neraka. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum halu ta kufaru Mekah finari ing dalam neraka. Ngucape ngene malana. Mai apa lana kedhi kita lan ora ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naudu. Iku ngitung kita ing para rijal fid dunya ing dunya tak itung menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhadna kang ngalap kita ing wong akeh sukrian ing bahan ala-ala an fidomisin wa kasriha. Aku nanti kesehati kita nasakhiru bihim atau naskhoru bihim. Iku ngenyak kita bihim kelan kabeh fitunya yang ganggunya. Wal yahud enaknya nasabi krono nasab. Amaf uduna ono to iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al asrar. Amza got utawa ora ketok malah tegese ora ketok anhum apa alabsaru pira-pira peninggal. Falam narom ora ningali kita hum wong akeh. Wong te wong akeh fuqara muslimin iku pira-pira fakir wong Islam. Ka amarin wadina amar wa bilal wa suhaib basalna. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlina. Inna dzalika satamna mengkon-mengkon kabeh la haqqun yektine nyata. Wajibun kesengkang wajib apa hukum tumibane dzalik. Wa wa iki ku takhasumu ahlina iku dadi pertukarane. Takhasum pertukarane ahli neraka. Kama kadine perkara tatqadama kang dhisik apa. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad di kufari Makkah innama ana mungkin. Saat temen itu ingsun mengbiru sing ngeke peringatan mukhawifun tegese wong sing ngeke peringatan dinari lan neraka. Wa mami lahirna ora ana te pangeran lan ora ana iku te pangeran Allah itu kecuali dat sing siji. Wa ma min ilahin lan ora ana utawi sange pangeran niku ilal wahidu kecuali dat sing siji. Al-qahar dat sing akeh mersane. Terus al-qahar li khalqihi maring makhluk Allah. Kan kalau terang mulai nabo waskur Ismaila wal Yasa nabo wadal kifsi wal kulumna. Jadi ngaji wis koyo eling-eling. Kalau cek eling tenan didhawuhi bangun. Kalau cek ingat betul kalau didhawuhi bangun
wong iku ra iso niru pangeran. Iku pangeran iku layak pulu wala yasro. Eling-eling. Terus wong iku ra iso niru napa? Pangeran. Pangeran kan boten dahar, boten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, itu gelem ra gelem iku anut makhluk. Ane wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rumono tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim, iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu sirotoka, jalan engkau ya. Itu tidak seperti itu, tapi sirotol ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia nggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah itu boten apa? Mangan boten. Artinya kita ini bisanya niru, ya niru wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko ya ana bener ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono bener kok, nggak fairnya kan kadang maknanya guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ada usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di thariqah disebut mursyid, neng ilmu hadis disebut rawi, neng kepesantrenan disebut apa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, thariqah. Yang penting itu duwe apa? Mursyid. Nah, mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rumah Allah tenan awas kena salah. Orang itu tidak bisa niru Allah, sing iso ditiru podo-podo menu. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati ini terserah sing nyejarah. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine kok atau penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nek ngono jagungan mbek wong ayu iku kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga regani atau kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ra gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatannya jalan jadi perapatan, nanti rumah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dewan. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang uang saya iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh ado dhewean malah bahaya. Wong ora tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak bangga itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Kau pikiran wong ra macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulun berarti tidak boleh orang persebar. Ya, jadi kan nanti tonggo ayu, tapi jagungan itu depan umum. Bener macam-macam. Nah kalau gelem, ini orang gelem, jagungan baca elak. Tapi kadang orang berpikir, oh jangan ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen koyo dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak baleni malih ya. Terus dalane Allah itu kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah, mergo Allah iku mukhalafatul niru wong. Lane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabi. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Iku eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawa. Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau
Tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andaikan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah, itu dari hadis laisa minna. Ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man ghasyan. Banyak kalau menurut itu banyak tidak termasuk golonganku sing bodoni, itu masuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar, tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walau ulama lama arafnal iya. Laula murabbi, umpama ora ono sing didik aku, lama arafna rabbi. Kita ndak akan ngerti Tuhan. Ya, jadi misalnya gue urip ning alas, gak ono guru, gak ono orang yo, wit iki pahit, wit iki manis. Ada ini gue nyeger, no kan ngurut dok, gue roh pengiran gue bisa. Ya saya belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang gue bedak, roh celeng gue bedak. Jadi roh siapa-siapa. Mengenai laulang murabbi, lama arafna. Jadi kita tahu Allah baru kayak para murabbi, wong sing di. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi, lama arafna. Terus nomor loro walau ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerangno sok. Saling ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sok. Iku sangka sallu kamaro aitumuni, salli sahabat nyekseni sujude Nabi. Tabiin nyekseni sujude sahabat. Tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai pulau ngerti sujudnya bangun niru Mbak Siber, niru Mbak Karim Lerboyo, terus niru sampai Mbak Hasim niru Mbak Mahfud niru sing arannya anak tuh Olivin Abu Bakar Sato, beliau niru Usman Abdim Yati, terus niru saya ini Dahlan itu saya Usman Abdim Yati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane walau lal isnad laqo laman sa'a mas andikan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka dan ngendikan siratal ladina. Kita harus mengikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Jadi wong itu ora ngerti ngaji ini. Pokoknya anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya kisah niru misalnya si niru hal tertentu sesuai nak serampangan saya ini sampai nak beda saya ini misalnya si niru Nabi sholat qobliyah terus qobliyah niru Nabi cingkrangnya wis anut Nabi terus misalnya terus dia wis niru Nabi nanti kalau agama itu tidak ada riwayat Nabi uripin di Mekah Medina kenapa kamu tidak urip di Mekah Medina misalnya pertanyaannya maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu lama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nampak di Medina itu jenis waqi'atu ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Salam lagi. Nabi nampak di Medina namanya waqi'atu ainin, satu fakta. Tapi Nabi Nasrul Islam menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Medina tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet dan menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karena mau wajah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bagaimana? Kufah, itu tenggene aja. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, Sayyidina Ali gak niru Nabi urip nang Medina kalau dia pindah begini? Iya.
Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik, nak tetap di Medina, dorong Jawa muyai segoro tasilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama. Waktu galeng ini, nak kue Papua, itu nggak masjid sebagai pendiri. Dan nak kue kota, hormat masjid itu untuk opah, milen. Soalnya gue boleh pidana pangeran. Nah, misalnya, jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya, ya sudah kita harus mengikuti ulama, karena dia yang tahu, beliau ini yang tahu cara pandang. Mengenai lawal ulama arrofnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah. Dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya bahkan diterima itu sudah senangnya bukan. Nah, saya juga salam tablet sidik ngatur kiai. Mulai dulu. Jaluannya orang aneh-aneh, orang sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit. Justru itu mari ras swarga, kamu salam tablet yang ngono kok. Jaluannya apa? Jadi saya ulang lagi ya. Iling-iling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walaula ulama lama arafna anbiya. Karena kita butuh. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Jika Nabi itu kalau dahar di depan umum, terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai nak loro ya bangga, nak dahar ya bangga, nak ngumpi ya bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kan seneng di panutan yang terkenal atau mangan. Terkenal atau mungkin kan kesannya kan luwe tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Jadi yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata das, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar jadi Pak. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Nah ini saya cerita, jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna, sampai musnah, jadi kalau kuburan nih, baliknya nih langit, soalnya don't tintilah musnah, macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya, makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengi apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya, walau la murabbi lama arafnal. Kita tidak pernah tahu Tuhan. Nah, maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi manta alama bila seikin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya
tadi ekstrimnya guru, ekstrim, pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang Toreko hanya nganggap itu kan dosen, mahasiswa hanya nganggap itu dosen, terus di tradisi ilmu itu guru. Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Mungkin itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi Nabi di Medina itu waqi atau ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhilul Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilmu. Dan yang butuh zaman itu Yaman, ya ke Yaman. Yang butuh itu ke Indonesia, ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, udah di Medina. Jadi orang Islam sekali kan di Medina gak dianggap sunnah. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, itu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Medina itu jadi sentral, harus orang di Medina, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Medina itu bukan meninggalkan sunnah. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kod, makanan pokok. Oh coba pakai niru Nabi. Lagi niru Nabi saya ini berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi nggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar Quran. Terus itu semua di mana nih? Kod sama alat tukar. Kod sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu yang ulama lagi yang tahu itu ulama. Ngeleng-ngeleng ini ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung ada tahu, enggak ada Nabi misalnya terus sanatnya gimana? Misalnya sholat madhep Ka'bah. Itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Geleng-geleng. Dina ono wong fanatik Ka'bah itu, fanatik presisi Ka'bah, ya rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Tak irungan 16 sampai 18 meter diameternya. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, udah Ethiopia, udah. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihad itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu lama arafnal. Kemudian nasah mansuk. Kalau sampai belajar teks Nabi Ibrahim itu bujune akeh. Nabi Dawud itu bujune akeh. Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut.
Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'min. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya ada orang ngomong, sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabah malam itu salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, ingin dihormati orang. Lucu menang kan itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya lagi laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal yang ekstrim, itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng terus ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu dianggap hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu. Kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal ini kisah nyata, tapi udah di guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen. Jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji, bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pas itu tepatnya, bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa? Betul nggak dapat dia apa? Imam akbarnya aja nggak dapat apa? Mau mereka cerita, kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia juga. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan gajinya pas itu cerita 70 juta, yang kelas timur tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta, 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Oh pagetnya bukan main, ketika digojol ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Saksinya Indonesia khair, Indonesia bagus kan yang Arab sana saya saja isi, meskipun yang mutang-mutang bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu Jadi kayak wong kiai disuani wong ayu kan. Wong ayu ini dulu kiai jari ibadah, kiai ini sih masalah namanya. Jadi dulu wong alim kan ibadah sih masalah sing. Wah repot. Ya kayak tadi.
Negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji ini, negaranya baik karena hormat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu bangun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya bangun dulu, aku kepengen uang manut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Ini gua ngelatih uang lali kewajiban, ya ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekat. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu, itu bagus niatnya. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponakan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib ya. Pakde lainnya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Nah, itu bahaya kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli satu saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponakan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang joro-joro. Profesi itu gitu. Misalnya dan pinter di pondok no. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak untuk pondok no supaya tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang. Enak pondok no pas nama kiai, pun ya kalau pas rabungko anak lo dedek nong sholat. Iya kan, sehingga anak itu. Percontohan anak itu pertama orang. Tapi saya kira, nah kiai ini apa ya? Gaya lembaga pendidikan dan orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwajib. Terus sekolah tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu saat dia didik santri seneng akhirat mulai diwari kedudukan menang ke wong tuane. Jadi agar mulai kambuh. Mondok apik nek mulai. Kan ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak pulu, walayanamu, walayasrof. Allah itu nggak tidur, nggak makan, nggak minum, sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Ini waskur Ismaila wal Yasa wadal kiflahu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika. Jadi nggak bisa kamu soleh sendiri itu nggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Nggak harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan nggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomong. Makanya kita butuh nopo? Butuh sanad. Kalau terusakan ini nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahu wahidul qahhar. Rabbus samawati pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malan perkara binauma lan antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan al ghalibu sing kang menangan ala amri ing atase urusane Allah. Al ghaffar kang akeh nyepurane li awliyaihi maring pira-pira kekasih. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring para kafir Mekah zaman iku wa nakron atim. Wa utawi iki iku nabaun atim.
Wa tawi ikilah Quran misalnya. Wa tawi ikilah Quran iku naga anu cerita atimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh anu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ayat Quran itu kesehute Quran ala jikang ambat tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh iklan tadi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan tekan ingsun kum sira kabeh fihi dalam Quran bima lan perkara la ya alam. La yu'lamu kang ora den pinawari apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liya min ilmin bil malil a'la iku nabaun azim cerita yang besar. Maka orang-orang iku dia kecingsun min ilmin saking pengetahuan bimalela ala kelawan percakapan malaikat papan atas dari malaikat itu atas semua nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam kina qala wa taala ini ja'ilun fil ardi khalifah in huwa orang-orang tai kabeh iku in iyuha ilayya maka nal yamin ilmin bil malela ala isyaqtasimun iyuha ema yuha tegese ora den wahyu ana ilaya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayi mingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan waskuran ini ngasira iskola nalkane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikat maring malaikat inni khaliqum basyaram minti ini sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe ingsun gawe basyaran ing manusa mintine saing rono Wa utawi basar iku adamu adam. Faida sawai tuh mongko nalikane wis nyempurnaan ingsun ku ing adam. Atmam tu tegese nyempurnaan ingsun ku ing adam. Wa nafaqtu lan yo ingsun ajri itu tegese melakoni ingsun ing dalam adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Kowe namanani sanad kula men ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora pemaknane min ruhi sanging roh ingsun. Berarti adam ditiup ruhi Allah terus di adam ada ruhi. Biar jadi setengah Nasrani, jadi Roh Kudus ini. Repot. Namanya ini sangat aku. Soalnya min ruhi sanging roh, yang tiga wing senjata dua bulat. Pas orang berjadi sopo Adam khayan jadi wing. Wa idhofatur roh taini idhofana lafat roh ilahi maring min ruhi ku tasrifun mengeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis. Pikirane. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Juga cara berpikir iblis itu Adam itu sangka lemah. Aku sangka hati. Berarti keren aku. Nah, cara pikiran malaikat terserah mikir bombol yonti dikongkon yo. Jadi agama ini sangat, agama ini seorang lagi nama sangat. Saja nih kalau tauhid itu keberatan, kalau istilah betuwah itu keberatan. Betuwah mana nomai? Allah manggon dirdi Ka'bah. Jadi kita harus mengikuti ulama. Dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwah. Bukan berarti Allah nempat di sini. Allah tidak butuh nama. Jadi itu kan jelimet, laki-laki yang tahu itu ulama. Masjid yang dikatakan begitu. Dan misalnya iki masjidnya pangeran, malah apa maknanya lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran, kacau kan? Tapi berhubung ra paham alhamdulillah dong, namanya iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, mana nih terjemah? Iki tempat kacau. Kalau kayak bodoh di orang-orang aku kacau. Jadi upah. Yang lainnya anak ulama. Jadi darah ini itu dikatakan dalamnya Allah maknanya kok idhofatut tasyrif. Namun idhofatut maknanya omah sing mulia sampai di istilahno dalamnya Allah. Wis kudu bulet ngono kaya ini jenenge apa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasyrifun di Adam. Jadi orang kok wanafaktu fihi min ruhi Nabi Adam tak kaya roh kuwi ora tapi seperti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku. Tapi ora roh Allah mboten. Iku jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi apa tasyrifun mau bentuk penghormatan di Adam maring Adam.
Waruhu teror iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip di lawan iki la jisim. Yahya kang dadi urip di sebab iki la jismun sapa alin sarung manusa binufudhihi kelawan tembuse roh fi jismi. Fapa umum napa jungkel sira kabeh lagu maring Adam sajidina hale sujud kabeh. Sujud tahiyatan lan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti itu bil inhinai kok kelawan dulu. Di Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud hanya diluk gitu. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adam, hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nah dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Ya soal ada arah, ya penting arah. Mau arah madhep segoro kidul arah itu. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat tapi hanya diluk. Ini cari Imam Suyuti nama sujud tahiyatin bil inhina nama bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasa jata mongko sujud sapa malaikat kullu miskabane malaikat ajmauna kali sakabane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kullu ajmaun takidane utawa tauhid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis wa abul jinni wa abul jin. Karena ana sapa iblis ubenal malaikat antarané para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirina setengah sange sing kafir kabeh fi ilmi Allah taala ing dalem ilmu Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira. Antas sujud sira lima maring perkara kholaqtu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun, maknane kelan kekuasaan ingsun. Maknane ya daya di maknane nang ulama. Mergo nak maknane tangan kok repot nah, berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknane apa? Tawalle itu tegese nguasani ingsun khalqae gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknane ya pokoknya ngono. Dadi biadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangan. Wa ta'u tabi iku tasrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kulla makhluqin mongko satemene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Istakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira al ana ing dalem saiki ane sujudi saiki istifamu taufiqin. Am kunta ana ta te sira minal alin setengah sange wong sing sombong-sombong. Ono Imam Suyuti.
Am kunta ana ta sira iku minal alin saking sing sombong kabeh mutakabirin ya sing sombong. Kata kabar ta mongko sombong sira anis sujudi saking sujud. Terus likaunika krana anane sira iku minhu saking wong sing kumul. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana teng sono khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak tandamel panjenengan ingsun minarin saking materi api. Wa kholak tandamel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa apa? Fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wa qila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakila minas samawati. Fa innaka mulane debat kurang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wah, ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Wis ribet wong nganggur-nganggur wis ribet. Wong wis warga ora mesti geger perkara. Mas parah. Jadi Yahudi takok anu niku takok apa? Kanjeng Nabi nanti takok Yahudi Muhammad nak langit bumi ku sampeyan hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulai Adam sementara ditakoki. Jadi nak takok ngono mirip yo. Mirip Yahudi. Nak mirip juga apa? Nak mirip ngamure. Jadi agama itu selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ora iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seolah lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu gak suka sama agama di logika itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap agama. Ya sesuai pun agama itu angel oleh nerangno sampean agama itu. Sampeyan kita bedheki Nabi Adam diusir konti. Terus wargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Anak iku saiki didakoni. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah enggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Swarga sing cipta Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduwas samawati wal ardh. Jadi ahli sunnah yo sono, lan ning ndi ora ono koyo ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno debat. Ya sudah guys. Nah, cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek sebar. Secara teori kan gitu, ora ono nerangno sakwise. Ya sudah sampean bus warga wae lagi kok. Pas aku nerang nopo nang swarga iku ora. Sebab anak nang cangkem elek ngono wis rasamu ben nerangno kowe ora ning kono ya wis akhire kan. Apa cocokan sampean aku tak nerangno swarga lha sing kono ben nerangno neraka. Koroe neraka. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakin, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah makanya seorang lagi itu riwayat sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Nah itu kalau setuju model kayak sholat sunat tasawuf tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini. Sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat tasawuf. Misalnya orang di pesawat, karena ini ringan. Nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat itu Abu Nawas Sabit. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Nah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu ya, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana. Kiblat itu ngambil arah mana? Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas.
Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso nggak tahu ono. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, artinya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari mereka tidak punya matahari, memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya nak ide ulama. Kok ya kadang mau bolak-balik ngomong. Diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Punya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rotok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari kiai itu mek lemah, swawarna raine. Loro jen, wis sakit. Jadi wong kalau lemah kok loro. Karena sak nek diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye? Ya loro ya. Lah ya jare kalau lemah dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ono wong kon, Gus kula niku bojo kula cuwawet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mek diarani duda iku lara. Lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Setelah waktu diulang-ulang. Lan jarpe sekolah tas malah seneng Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng dirasani yo. Jare Imam Syafi'i bukti ke wibawa, buktine ngomong ning ngarep ora wani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks, Bro. Ya Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan pengkhianatan. Berarti saya wibawa. Di depan saya enggak berani. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan juga hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Jika cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangan jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa. Mendengar purawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misalnya Ja'far Shadiq. Saya Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu saya Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang dia ngomongin, dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai sudah sampun, sudah. Masih emosi orang sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kowe ora ngrafaham kalimat itu, tapi tak terang ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran itu banyak enggak? Yang maksiati pangeran itu banyak enggak? Yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, kok meneh dirumah. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitasnya. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, tahunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri.
Wah, mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jahiliyah itu gengsi no? Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, setelah sampai situ sudah kembali saya ada butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul, kon ngapi tonggo lah, kon ngundang aku teko. Ya seneng ngomong diperintahin. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut be tonggo. Aku ora urusane be kowe. Aku mau nyaman diperintahin. Nangis pemuda tadi terus tuh. Kalau kamu kan waduh diri orang kok dipimpong. Gak bakat wali blas. Jadi orang dulu tuh nyaman. Karena ya pikirannya nama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kabundut itu. Semua ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana? Ila khairi madhubin ila kerja terbaik. Terus aku kok nurip awar kowe. Kowe gak jelas iso ngurmat aku tawaran Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mek wong ora jelas sampai sing jelas. Yo wis kabundut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin aku urip terus ra dosa. Kaya tok. Dosa kula cek kata Gus kok mati terus. Gimana sampai mati biar dosa meneh. Biasa wae nek sampai mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Enggak jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas salat pas dosa. Ora usah ngono biasa ya. Mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati mawon nak saene urip mawon wis moe ana jenengan memang kalau urip sing ngrumat jenengan bisa mati bisa ngelola gitu pun dunia sing ngurus jenengan kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung paru-paru oksigen juga Allah dan kamu nggak tahu caranya tahu-tahu tapi setelah mati dikubur kamu iskal lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati memangnya zaman yang dunia kowe roh karena ada oksigen terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh oksigen dari zat kimia zat itu kok sapa ya ora roh mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh nanti kadang kalau gawat yang goblok ora roh kabeh dari awal mau alam semoga artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah itu agama. Tidak kok logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Masa saya cekar yang ngerti jadi tanah itu tidak bisa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup. Yang perlu terus nang. Fakhrus minha. Qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati mut. Nah kita memiliki maksudnya ya aneh ini radi fakhrut minal dan zaman orang setelah fakhrut fakhrus mongko metu sira min hasangi jannah bil jannati swarga wa qila minas samawat fa ina kamu kesatune sira rajimun wong sing dilanati matrudun tegese kang dilanat wa ina alika lan satune kowe ngatasi sira lanati lanat ing sunila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan iki jasa. Kala ngucap sapa iblis Rabbi dumerane sulfan fir mongko kula aturi mepi tempo panjenengan ing sunila yaumi patun maring dinane dintangeno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna mongko satune sira minal mungdorin sange wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentono. Waktana qatilula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati mongko demi kehormatan panjenengan la ubiyanna. Iktine bakal nyesatna ingsun ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh.
Jadi iblis itu bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa khawatir, iblis itu iblis ya lemah. Nyatane kowe tetep ngasih jalalan. Berarti orang sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Kodang sampeyan, kon ra ngaji tetep kon paham tetep ra paham. Iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Jadi iblis itu ya pola kalah, orang itu sifat ya biasa mah, rasa sing hebat sih nama pengiran. Ilah ibadah kecuali kaulane panjenengan sing sangi hebat, al-mukhlasina sing ikhlas. Jadi dari awal iblis sudah menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ya. Kalau bahasa yang kayak pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir itu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit, yakin nah itu wae apa. Jika kita ketika ngasihkan orang itu kamu nggak merasa itu milik kamu, jika nggak gampang udah. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas. Ya, jadi kalau ngelatih ikhlas itu ada dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah. Itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut. Kali aku rumah yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumah, saya ini jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah rumah yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini nggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak penting. Itu ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Jadi nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus iblis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binas bima fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binas bima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasbisan. Fanasbu bil fi'li ba'da wa nasbu awal. Kila bil fi'li mazkur wa kila ala masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi haqqil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasam. Wajah bil qasam la amla ikine bakal ngebai ingsun jana main rokok jana mika sange sira bi ai dzurriyat tiga trisik lan ya panjenengan sange wong tapi agak anut sapa man kae sira miring sange para manusa asmaina halis kabehane kak iku mon perkasan-perkasane aku wis pokoke sampean maca ana kira kita nama qala fal haqqu wal haqqon mon liyane niku kira ae macam-macam wonten sing apa nasab rofa ana sing nasab supaya ini kados khilaf-khilaf. Lam yaktine bakal ngebai ingsun jahanam nama ing neraka jahanam ika sing sira biduri ya dika kelaman anak dulur sira. Wa mimanan sange wong tabiya kang anut saka mangka ing sira minit sange anas ajbaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum ora njale ingsun ing sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalah iki sing atase nyampean utusan min ajrin sange opah apa wae jublin tegese opah. Ajrin maknane jublin. Wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menang mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Idza tegese dadi nasihat lil alamin kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jin lan jin. Wal uqala ilang pira-pira wong sing duweni akal. Dunal malaikat ora kok malaikat. Tapi iki pendapat dunal malaikat. Sudah Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti nawa soleh. Jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa?
Quran. Tapi ini pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya kan Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga ada soleh terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga nggak butuh Nabi. Seorang lagi malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takoi itu melok kelompok Isoko, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta min ummati habibika Muhammad, itu keren. Karena termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, mengikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah mengikuti yang pendapat itu, mengikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif, nambahi apa? Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita mengikuti ulama mayoritas, bukan mengikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah, yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu ya faluma biasa. Jadi yang sekarang malaikat bisa aja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya, terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah. Apa itu? Innahu laqaul rasulin karim bi quwwatin indal arsy makin muta'in sama. Terus kata fa amin tuba. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah. Pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan diubah kestatusan sama malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini apa berkah tasrif, apa berkah apa tasrif. Jadi punya status kehormatan. Yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Wala ta'lamunna yang ilan yaktine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar maka tahe penduduk Mekah naba aku ing ceritane Quran. Jadi ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan
kebenaran beritane Quran ila yaumil qiyamah wa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul wala ta'lamuna tine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah nabahu ing ceritane Quran khabar sidqi tegese cerita kebenarane Quran badakhinin sause engko tapi iki dawuh pangeran terus Imam Suyuti nafsiri yaumil qiyamah. Tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti, kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Bisa beri contohnya teman. Ini biar nambah iman pulau jenengan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat. Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel, Nabi itu orang Mekah, itu orang Mekah, orang Medina, itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali, karena Turki itu ikut Barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstantin, ya kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbaru, kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Medina. Dereng begi putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Ke Nabi nanti dawuh mulai sekarang sampai kiamat. Purito talia umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menurut Nabi ya kerso ngaji jalalan paham berapa. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Di akhir zaman ono ngaji go 3 perangkat. Pulpen, rekaman. Ya kok kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama. Karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman. Itu besok. Yang paling unik dari semua peristiwa itu warwan gitu peristiwanya Suraka. Suraka itu sahabat rapat tinggal di tapi sering nangis Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya raja Kisra, raja Persia yang Romawi. Ke Romawi itu kaisar apa? Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'abul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Tiba sering ada Al-Hadis Susani, An Yasar bin Atok, An Ka'abul Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman, karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisa. Pusat pemerintahannya itu jadi pusat pemerintahan Islam itu karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Sam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Sam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu juga kalau ketemu Suraka juga suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita, dia ikut perang. Nabi pun apa? Ikut perang, lala rojone keplayu. Mahkotanya ceblok. Lala sing nemu itu tinggu. Ya ora pantes wong ndek. Digojok kok sapa-sapa. Setelah dipakai, didelok sahabat digojok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok karo Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke Baitul Mal, nanti uangnya dibagi. Masyhur terus orang protes, bukankah Rasulullah menghentikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya. Terjawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yaqul litamlikaha. Nabi hanya menghentikan kamu nanti yang pakai, Nabi tidak menghentikan kamu yang punya. Terus dicopot. Bisa kamu bayangkan? Kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detek.
Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu. Coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraqah mati sik sedurunge peristiwa. Kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini. Nabi itu ngendikan kita. Jadi Nabi ya person, aku iso ben ngaji Jalalain terus. Paham ra paham guyu person. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Ini jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzah antara laut asin dan laut apa? Itu juga misalnya awalam yaro anas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq. Nah, waja'alna minal ma'i kulla syai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut ada. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafatah, nah kemudian tak pisah. Ya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamat, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan dajjal. Yang yaumal kiamat itu ngendikan. Makanya kita harus paling gampang tuh hadis. Jelas tuh hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama tapi kasirin. Wah itu berarti mau bener banget. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato maksudnya. Wah, suratnya mau bener. Wah. Dan itu Nabi ngendikan itu detail, terutama sama dulu. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis suatu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya nggak ngerti, pokoknya ngomong aja, sanate ngono mendingan. Kita kok ilah kapan, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari perhatian hadis itu masih dikuasai nama Kristen. Tapi Nabi menghentikan detail tentang Bukhari, Kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi kok. Tapi zaman Nabi ketika itu detail. Sataftahuna qaisar fala qaisar ba'da wa saftahuna rum. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Terus setelah nyata. Maksudnya nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu. Yo kok rali. Ya, karena Nabi nanti ngendikan uridat alai umat itu, jadi semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridat, dipertontonkan, diperlihatkan. Ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah. Saya ulang lagi, asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi, pasti akan terjadi sesuai dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di rumah. Tapi kalau asal hadis itu sahih, salah lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'usi siji mongso yaumil qiyamah. Terus wa alima te lafat alima kene gimana arafa wala mutilam qabla sedurunge lafat alima rupane latak lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam. Kodarin kang den kira-kira wapohi maksudnya lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam kodarin kang den kira-kira maknane wapohi latak lamunna nabahu badah menurut